Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya masih akan membahas mengenai dimensi 3. Tapi pada video ini akan saya bahas mengenai bagaimana menentukan jarak titik terhadap bidang. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan pada dimensi 3, kita tidak akan selalu menggunakan cara yang sama, tapi kita akan mengarahkan ke beberapa cara yang akan mudah untuk kita menyelesaikan satu permasalahan seperti Pythagoras, kemudian kita bawa ke luas segitiga, atau kita cari apabila ada segitiga-segitiga seperti sama sisi, sama kaki, atau mungkin jika ada bidang 4 seperti persegi dan lainnya. Oke, saya langsung saja. Pada video ini ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H, di mana diketahui panjang AB itu adalah 8 cm, kemudian BC itu 6 cm, CG itu 5 cm, kemudian ada titik lagi yang diketahui yaitu titik T, itu adalah perpotongan dari diagonal EG dan FH. Oke, kemudian kita akan menentukan jarak antara titik T terhadap bidang BED. Oke, jadi bidang yang ditanya ini nanti bisa berbentuk segitiga, segi 4, atau bahkan segi 5 sampai segi N. Tapi biasanya sih segitiga atau segi 4 aja kalau di dimensi 3 ini. Oke, kita gambar dulu apa-apa saja yang harus diketahui di sini. Jadi kan kita punya AB, BC, dan CG. Karena ini balok jadi panjangnya berbeda. Kemudian titik T itu adalah perpotongan diagonal EG dan FH. Kita buat dulu dia. EG dan FH-nya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Di sini adalah titik T. Nah, kemudian titik T ini kan bisa kita cari panjang EG maupun FH-nya karena kita sudah tahu EF dan FG. Oke, itu salah satu kuncinya. Kemudian kita buat lagi apa yang harus diketahui yang lainnya. Karena ditanya titik T terhadap bidang BED, titik T-nya kita sudah tahu, sekarang kita harus tahu bidang BED-nya lagi. Saya gambar kira-kira seperti ini bidang BED-nya. Oke, seperti itu. Jadi dia akan menjadi sebuah segitiga. Seperti yang sudah sebelumnya, BD ini adalah diagonal bidang dari ABCD ya, yang perlu diperhatikan ya, dimana dia akan sejajar dengan HF, dan dia juga adalah pencerminan dari HF. Kemudian segitiga BDE ini bukan segitiga sama sisi, yang perlu diperhatikan karena bangun ini adalah bangun ruangnya balok, jadi panjang sisinya tidak sama semuanya, otomatis diagonalnya tidak selalu sama. Oke, kemudian untuk mencari jarak dari dua hal seperti itu, ini kita harus mencari jarak terpendeknya, di mana jarak terpendeknya adalah mencari di mana dia menjadi siku-siku. Itu akan menjadi jarak terpendek seperti pada video sebelumnya. Nah, sekarang untuk mencari jarak terpendek siku-sikunya, kita lihat kalau jadi bidang BED ini kan ada B, E, dan D-nya. Kita lihat dulu, ketika T ke E, apakah dia menjadi siku-siku? Apakah T, kalau misalkan kita tarik garis TE dengan bidang BED, itu apakah dia menjadi siku-siku?
Kan tidak, karena BED-nya miring. Kemudian jika T dengan BED di titik D juga tidak siku-siku. Begitu juga di B. Nah, karena dia tidak siku-siku di ketiga titiknya, maka kita cari titik lain yang membuat dia menjadi siku-siku, yaitu caranya adalah kita tarik garis berat dulu di bidang BDE. Saya tarik dulu garis AC-nya, sehingga kita dapatkan pencerminan titik T di bawah. Misalkan ini adalah T aksen misalnya. Oke, kemudian saya pakai warna hijau. Kemudian kita cari kalau T ke T aksen, dia memang tegak lurus, tapi kan dengan bidang BED dia tidak akan menjadi tegak lurus. Otomatis agar menjadi tegak lurus, bidang T harus semakin ke atas dengan bidang BED untuk mendapatkan dia siku-siku. Agar dia tetap berada pada jalur T aksen, maka kita tarik dari T aksen ke E. Kita tarik garisnya. Seperti itu, sudah ada garis ET aksen. Kita punya ET aksen sekarang. Nah, sepanjang ET aksen, kita cari pada titik mana T dengan titik T dengan garis ET aksen itu akan menjadi siku-siku. Kalau misalkan saya tarik garis ke sini yang tegak lurus tadi, oke, kita kan akan menemukan segitiga ET aksen. Nah, di sini kalau misalkan TT aksen dengan ET aksen kan dia tidak siku-siku. Kemudian TE dengan ET aksen juga kan dia tidak siku-siku. Otomatis siku-sikunya akan ada di sini. Di sini pada garis ET aksen. Tapi kita tidak tahu di sebelah mananya. Jadi dia akan menjadi siku-siku di sini. Misalnya ini saya namakan dengan titik U. Oke, jadi sekarang kita sudah menemukan segitiga ET aksen. Kemudian untuk mencari jarak dari T terhadap BED itu, jadi seperti ini. Bidang BED ini kita buat dia menjadi garis dulu. Kemudian setelah garis kita buat dia menjadi titik. Jadi T dengan U. Inilah yang akan kita cari sekarang. Jadi pertama kita kan yang ditanya itu adalah dengan bidang. Bidang ini kita cari garis yang mungkin tegak lurus dengan titik itu. Setelah menemukan garis yang tegak lurus dengan titik itu, kita cari titik lain yang akan tegak lurus dengan titik yang ditanya itu. Oke, jadi sekarang kita akan fokus mencari panjang TU dengan segitiga ET T aksen. Oke, sekarang kita cari, untuk mencari itu kan kita perlu panjang TE dulu. Kita cari panjang TE. Berarti kita perlu menggunakan EG dulu. Kita cari EG dengan menggunakan EH dan HG, atau EF dan FG juga boleh. Berarti EG sama dengan akar EF kuadrat tambah FG kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, 8, 6, 10, triple Pitagoras, akar 110 cm. Karena EG-nya 10 cm, berarti TE atau ET itu adalah 5 cm, karena dia berada di tengah-tengahnya. Oke, sekarang
Kita sudah punya ET. Sekarang kita cari E. Oke, kalau saya keluarkan segitiganya kurang lebih seperti ini. Di sini E, di sini T, di sini T aksen, kemudian di sini U. Nah, ET kita sudah punya 5. TT aksen, karena dia tegak lurus ke bawah, dia akan sama dengan FB. FB sama dengan CG, berarti 5 cm juga. Ini 5 cm, ternyata dia segitiga sama kaki. Sekarang kita cari panjang ES. ET aksen. ET aksen ini kita pakai Pythagoras lagi, yaitu menggunakan T aksen kuadrat ditambah ET kuadrat. Oke, dia siku-siku juga di sini ya. Akar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 50 5 akar 2 cm. Oke. Kita sudah punya ET aksen. Saya ulang lagi gambar ya supaya terlihat. Ini adalah yang penting yang perlu kalian ketahui. Tadi di sini T aksen, kemudian ada garis yang tegak lurus di sini. Di sini adalah U. Dengan ini panjangnya 5, dan ini adalah 5 akar 2. Oke, yang ingin saya tekankan di sini ada siku-siku di sini dan siku-siku di sini. Nah, sekarang yang akan kita cari itu kan panjang TU atau UT yang akan menjadi jarak titik T terhadap bidang BED. Karena di sini gambarnya sudah segitiga dan kemudian ada 2 buah siku-siku dalam satu segitiga, kita gunakan perbandingan luas segitiga. Jadi kita akan membandingkan segitiga T aksen dengan segitiga T aksen juga. Pada video sebelumnya sudah pernah saya bahas ini. Oke, jadi sekarang yang akan kita gunakan pertama adalah siku-siku yang di T, yang ini. Berarti dia alasnya ET kali tingginya, berarti karena siku-sikunya di sana, berarti sisi yang mengapit itu adalah TT aksen. Sama dengan perduanya saya abaikan karena sudah disederhanakan. Kemudian yang kedua, kita gunakan siku-siku di sini, di U itu. Ingat untuk tidak menggunakan setengah dari panjang ET aksen karena siku-siku yang di sana. Karena yang kalian harus gunakan adalah garis atau sisi sepanjang ET aksen. Kenapa? Karena kita akan menggunakan segitiga ET aksen. Kalau misalkan kalian pakai EU garisnya, berarti kan nanti jadinya segitiga EUT, bukan segitiga ETT aksen gitu. Oke, di sini alasnya ET aksen kali tingginya UT. Sudah ada yang ditanya, kemudian sudah ada sisi-sisi lain yang sudah diketahui panjangnya. Oke, sekarang ET. ET adalah 5 kali TT aksen 5 sama dengan ET aksen 5 akar 2 kali UT. 25 per 5 akar 2 sama dengan UT. Jadinya 5 per akar 2 sama dengan UT. Kita rasionalkan, jadinya 5 per akar 2 kali akar 2 per akar 2, jadinya 5 akar 2 per
Akar kali akar, pangkatnya jadi pangkat 1. Tinggal ditulis bilangan itu aja. Selesai. Jadi jarak dari titik T terhadap bidang BDE itu adalah 5 akar 2 per 2 atau 5 per 2 akar 2, itu juga boleh, sama aja. Oke, jadi yang pertama ketika menemukan soal seperti ini, jadi dia tidak akan selalu menggunakan, jadi maksudnya ketika ketemu soal untuk menentukan jarak titik terhadap bidang, apakah selalu akan menggunakan Pythagoras dan perbandingan luas segitiga? Tidak, tergantung dari gambar yang kalian temukan. Sekali lagi, itu tergantung bagaimana kalian melihat gambar itu sendiri. Nah, sekarang langkahnya secara simpelnya, ketika kalian diminta untuk mencari jarak titik terhadap bidang, kalian usahakan untuk melihat bidang itu sebagai garis seperti ET aksen ini. Setelah melihat sebagai garis, lihat sebagai titik. Di titik mana pada bidang BED itu, pada satu bidang yang dicari itu, dia akan tegak lurus dengan titik itu sendiri. Seperti itu. Kalian lihat semua opsi titik yang ada. Kemudian ketika sudah menemukan titiknya, kalian arahkan dia ke segitiga. Kalau bisa, sekali lagi saya katakan, kalau bisa gunakan segitiga siku-siku atau sama sisi ataupun sama kaki. Sebaiknya sih siku-siku. Kemudian sudah tinggal dicari sisi-sisi yang diperlukan untuk menentukan panjang dari jarak dua titik itu. Jadi kalau di sini sedikit bisa disimpulkan, untuk mencari jarak titik ke titik, titik ke garis, ataupun titik ke bidang, intinya kalian kembali lagi bagaimana mencari jarak dari titik ke titik, seperti itu. Oke. Saya ada contoh soal yang mungkin bisa membantu kalian. Misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya itu adalah 8 cm. Sekarang coba kalian cari jarak dari titik E ke bidang B, D, G. Oke, kalau kalian menemukan hasilnya 16/3 akar 3, berarti itu adalah jawabannya. Oke, saya berikan clue jadi supaya kalian tahu apakah jawaban kalian benar atau salah. Jadi nanti kalian akan mendapatkan hasil 16/3 akar 3. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton video saya.